bisa kami pahami dengan pikiran kami. Kami hanya mensyukuri dan mensyukuri dan mensyukurinya. Dan sekarang Bapa, sesuatu yang berharga hendak Kau berikan bagi hidup kami, yaitu firman kebenaran-Mu yang akan menerangi jalan hidup kami, yang akan menyingkapkan pribadi-Mu lebih lagi, menyatakan isi hati-Mu, pikiran-Mu, rencana-Mu, kehendak-Mu bagi kami, untuk kemudian kami menghidupi apa yang menjadi bagian yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Sehingga pada akhirnya kami disebut sebagai umat yang melakukan kehendak Allah kami di masa kami hidup ini. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Dalam nama Yesus, sambut hadiratnya dan firman-Nya, katakan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara dikasihi Tuhan. Selamat sore semua, shalom. Sebuah sukacita tersendiri bagi saya, istri dan anak, bersama dengan keluarga rohani kami di GBI Salabintana. Dan saya mau lanjutkan apa yang kemarin sudah sama-sama kita belajar, ya, masih dalam frame atau dalam kerangka mempelajari firman Tuhan tentang dampak dari hadirat Tuhan, impact of presence. Nah, hari ini saya akan membagikan buat kita bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih Tuhan, itu kemudian bisa ushering God's presence. Kalau saudara datang di gereja, ya saudara biasanya ada usher yang akan menyambut saudara. Ya, tadi ada usher 2 saudara ya, sambil ngasir sambil pacaran mereka saudara ya. Haleluya itu. Habis itu mereka rupanya tebak-tebakan saudara ya. Ayo tebak, Pak Pendetanya udah mandi apa belum gitu saudara. Beneran saudara, tadi ditanya gitu saya, Pak udah mandi belum? Belum. Saya menang katanya saudara ya. Nah saudara, lalu kemudian kalau saudara datang ke gereja, kemudian saudara barangkali saudara baru pernah ke gereja tersebut, saudara sangat tertolong oleh usher, oleh pelayanan usher. Saudara disambut, saudara jadi nggak terlalu canggung ya. Lalu kemudian saudara bisa merasa welcome gitu ya, merasa diterima dan merasa nyaman, dan ada lebih banyak hal lagi yang kemudian saudara bisa alami kalau saudara dilayani oleh seorang usher. Nah, dalam kehidupan kita ketika kita dijadikan bait Allah, maka Tuhan sendiri menyampaikan pada kita bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Artinya apa? Sebagai bait Allah, Tuhan mau kita ushering God's presence di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu kita harus memahami bagaimana kita memperlakukan hadirat Tuhan yang sudah ada dalam hidup kita, yang sudah kita alami dalam kehidupan kita, sehingga kemudian kita bisa terus-menerus menyatu dengan Dia. Dan hadirat Allah yang tinggal di dalam kita ini mengerjakan karyanya yang sempurna dalam hidup kita. Seperti nyanyian yang barusan terakhir kita nyanyikan. Biar kehendak Tuhan mengerjakan karyanya yang sempurna di dalam kita. Nah, bicara tentang menyembah, maka inti dari penyembahan, hakikat dari penyembahan, motif, tujuan dari penyembahan, itu sebenarnya cuma satu. Slide selanjutnya menggambarkan hal ini. 2 ayat di perjanjian lama dan di perjanjian baru mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ini diulang, di-quote oleh Tuhan Yesus sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi inti dari kehidupan mengiring Tuhan, menyembah Tuhan adalah tentang mengasihi Tuhan. Boleh katakan amin saudara. Nah, kasih kita kepada Tuhan itu sendiri adalah salah satu bentuk karya Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita lahir baru terbit satu kasih kepada Tuhan. Orang yang belum lahir baru bisa mengasihi Tuhan enggak? Bisa, tapi tidak dalam versi yang Tuhan kehendaki. Kemampuan mengasihi Tuhan itu datang dari Dia sendiri karena Dia adalah kasih. Nah, saudara perhatikan waktu manusia diciptakan, maka kemudian setelah wujud
tubuh jasmaninya diciptakan, manusia itu belum hidup. Nah, kehidupan itu datang dari hembusan nafas Allah yang dihembuskan dari diri Allah ke dalam bentukan wujud daging manusia yang belum hidup itu. Dan sejak hembusan nafas Allah itu masuk ke dalam tubuh jasmani yang belum hidup itu, maka kehidupan tercipta, manusia hidup, manusia punya pikiran, manusia punya perasaan, manusia punya kehendak. Nah, kalau Allah adalah kasih adanya, lalu dia menghembuskan bagian dari hidupnya, nafasnya ke dalam manusia, maka hakikat kasih dalam diri Allah itu, itulah yang juga masuk dalam diri kita, sehingga ketika kita hidup, hal pertama yang kita alami ialah mengasihi Tuhan. Paham? Katakan amin, saudara. Nah, kasih ini pudar, kasih ini rusak. Ketika dosa mulai terjadi, dosa bagaikan kanker yang menggerogoti, yang merusak semua yang Tuhan berikan dalam diri manusia. Tapi syukur pada Allah kita, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib bagi kita, maka karya kasih-Nya sekali lagi dinyatakan untuk menebus, supaya hidup kita diperbaiki. Saudara pernah punya barang yang saudara suka, yang saudara sayang, lalu barang itu rusak. Saudara sayang banget, ya, gak bisa digantiin. Satu-satunya cara yang bisa kemudian saudara lakukan adalah memperbaiki barang yang rusak itu supaya tetap saudara bisa nikmati keberadaannya seperti sedia kala sebelum dia rusak. Nah, begitulah Tuhan yang menikmati kita sebelum kita dalam kehidupan ini jatuh dalam dosa. Maka ketika dosa kemudian membuat kita rusak serusak-rusaknya, kehilangan akal budi, kehilangan kasih kepada Tuhan, lalu kemudian ketika kita lahir baru, hal pertama yang terjadi atas diri kita adalah kita kembali mengasihi Tuhan. Katakan amin. Itu dia, saudara. Nah, bagaimana atau apa tolok ukur kasih yang bisa kita terapkan dalam diri kita sehingga kita kemudian punya semacam ya satu ukuran seberapa dalam kasih kita. Ada lagu sekuler yang zaman baheula, judulnya ini, How Deep Is Your Love. Ya, tahu lagunya? Jangan dinyanyiin, ini gereja. Ya, How Deep Is Your Love, seberapa dalam kasihmu. Nah, ada seorang hamba Tuhan, Santo Bernard dari Clairvaux, Bernard of Clairvaux, yang membagi kasih dalam 4 level. Yang pertama adalah mengasihi diri sendiri demi diri sendiri. Jadi orang punya kasih tapi buat diri sendiri. Dan semuanya itu tujuannya untuk diri sendiri. Ya, ini yang paling umum yang terjadi. Ya, orang mengasihi diri sendiri untuk diri sendiri. Semua yang dia lakukan untuk diri sendiri. Lalu yang kedua, selanjutnya, Santo Bernard berkata, ada orang yang mengasihi Tuhan tapi buat diri sendiri. Dia mulai terbit kasih kepada Tuhan. Tapi kasih ini adalah kasih yang masih awal, kasih yang masih bayi, yang belum dewasa. Waktu kita lahir baru, kita mengasihi Tuhan. Lalu kemudian kasih itu membuat kita mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dikit-dikit Tuhan, gitu ya. Tapi kemudian ujung-ujungnya semuanya adalah supaya kita mengalami segala yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Apapun itu yang kita bisa lakukan, ibadah, apapun yang kita bisa nikmati dari Tuhan, semuanya itu adalah supaya kita bisa terus mengalami yang namanya berkat Tuhan. Nah, ada level di atasnya yang lebih dewasa lagi, yaitu adalah mengasihi diri sendiri demi Tuhan. Orang ini sudah ada di dalam level di mana dia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bisa memuliakan Tuhan adalah semua potensi dalam hidupnya, dalam dirinya, dia pakai untuk Tuhan. Jadi dia sayang, dia hargai semua yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Kesehatannya, talentanya, apapun yang ada dia punya. Keluarga yang dia punya, ya, harta yang paling berharga adalah keluarga. Amin, saudara ya. Keluarga jasmani, juga keluarga rohani. Ini harta loh, saudara ya. Saudara lihat sebelah saudara. Itu harta saudara, keluarga rohani. Bilang kiri kanannya, kamu harta yang berharga bagiku.
You are my support system, ya. Nah, tepuk tangan buat Tuhan kita, kemuliaan buat Tuhan kita. Ya. Bayangin waktu Yusuf ada di Mesir, gak ada teman yang seiman dengan dia. He was lonely in Egypt. Cuma dia orang yang percaya pada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yang lain menyembah sesembahan yang lain, sendirian, gak punya support system. Saudara, tapi kita di sini di Salabintana, saudara punya orang-orang yang sama-sama mengasihi Tuhan. Katakan amin. Nah, lalu yang paling tinggi dikatakan oleh Santo Bernard adalah orang yang mengasihi Tuhan demi Tuhan. Itu dia. Itu diwujudkan dalam nyanyian yang barusan kita nyanyikan bersama-sama. Ya. Bahwa hidup kita adalah satu hidup yang mengasihi Tuhan dan semua-muanya demi Tuhan. Nah ini juga yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka menerima ancaman hukuman mati. Ya. Ketika raja yang memerintah negeri di mana mereka dibuang memberikan ketetapan, kalau ada yang tidak mau sujud kepada patung yang aku buat, mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ketangkeplah Sadrak, Mesak, Abednego. Kejebak memang. Ya. Nah diperhadapkanlah pada raja. Sebenarnya raja sayang sama mereka karena mereka tuh yang jujur, yang gak korupsi, yang gak neko-neko, yang kerjanya extra mile, extraordinary. Ya. Tapi kemudian raja harus melakukan ketetapannya. Tapi kemudian jawaban Sadrak, Mesak, Abednego ini yang ajaib, yang dahsyat saudara. Ya. Mereka menjawab, Tuhan sekalipun ya Allah yang kami sembah tidak bisa menyelamatkan kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Nah ini menunjukkan level kasih kepada Tuhan demi Tuhan. Tanpa kita grow dalam kasih, maka penyembahan kita tidak akan mencapai penyembahan yang memang serupa dengan yang Yesus sebagai manusia lakukan dalam kehidupannya di muka bumi. Memberikan hidupnya, mengasihi Bapa demi Bapa. Sampai di satu titik terakhir, pressure test yang dialami di Taman Getsemani. Ia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. Nah itu tingkat kasih tertinggi yang dia bisa ekspresikan dalam doa terakhir sebelum dia memberikan nyawanya, mengasihi Tuhan dan demi umat manusia ciptaannya. Katakan amin saudara. Nah oleh sebab itu kita ngerti sekarang bahwa ushering God's presence adalah bicara tentang bagaimana kita growing dalam kasih kita kepada Tuhan. Saya berdoa saudara ngerti ini, saudara tadi lihat level saudara di mana. Saya percaya nggak ada satupun yang di level 1 yang mengasihi diri sendiri demi diri sendiri, nggak ada gitu ya. Semua minimal di level 2 ya. Lagi mau beranjak ke level 3 ya, saya berdoa semua kita termasuk saya, kita mengasihi Tuhan demi Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan yang kita layani dan kita kasihi. Nah dengan begini kalau kita paham bahwa yang paling utama kita butuh bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan demi Tuhan, maka kita akan ngerti sendiri how to ushering God's presence, memperlakukan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah ada di titik level terutama di dalam hidup kita. Bukan sebuah teori, bukan sebuah pemahaman lagi, tapi sebuah praktek nyata dalam hidup kita. Tuhan adalah yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Dari dulu kita diajarin tentang urut-urutan dalam kehidupan, dalam pelayanan. Ya, urut-urutan dari atas ke bawah. 1 mengasihi, melayani siapa? Saudara? Tuhan. Yang kedua melayani keluarga. Yang ketiga melayani pekerjaan Tuhan. Itu urut-urutan ya, saudara ya, prioritas gitu. Nah, sehingga ada orang yang alasan, kenapa nggak mau pelayanan? Iya kan yang pertama melayani Tuhan, yang kedua melayani keluarga. Saya sibuk bekerja, ini waktu saya melayani keluarga, jadi saya libur pelayanan dulu ya, seperti itu. Nah begini saudara, ternyata urut-urutan yang diajarkan pada kita selama ini, itu ternyata datang dari pola pikir orang Yunani, yang memang berkuasa atas bangsa pilihan Tuhan di masa lampau. Ya. Lalu terus merembes ke dalam gereja Tuhan. Nah, sedangkan pola pikir orang Yahudi yang adalah umat pilihan Tuhan langsung, saudara lihat tangan saya. Jadi begini,
bukan urutan dari nomor 1, 2, 3 seperti yang tadi. Tapi begini saudara, sesuatu yang saudara lihat di lingkaran, lalu saudara bayangkan ada lingkaran lagi di sebelahnya yang masih agak nyambung bersinggungan, lalu di sebelahnya lagi ada lingkaran lagi yang bersinggungan. Nah, saudara ingat sebuah merek mobil Eropa ya, ada lingkaran, 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 lingkaran seperti itu ya. Nah, lingkaran yang di tengah itu mengasihi Tuhan. Lingkaran yang di sebelahnya melayani keluarga. Lingkaran yang di sisinya lagi melayani pekerjaan Tuhan. Jadi mereka setara dalam frame inti mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita pakai pola pikir orang Yahudi yang dididik oleh Tuhan langsung, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, kita nggak akan pakai urut-urutan yang tadi sih dari atas ke bawah. Kita pakai yang ini. Dan ini cocok dengan apa yang suka kita nyanyikan. All about you, it's all about you, it's all about you, Jesus. Amin. Cocok dengan yang suka kita nyanyikan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Katakan amin. Ya, ada yang sambil jualan, sambil dagang, sambil sekolah, sambil studi, ya. Kali aja ada anak muda yang lagi pacaran, begitu saudara ya. Apapun yang kita lakukan, kalau ku hidup bagimu. Tuhan, aku lagi menjalani masa pranikah nih, pacaran nih. Ya, karena aku melakukannya bukan untuk aku dan bukan untuk kami, tapi untuk Tuhan, maka otomatis kami jaga kekudusan. Itu otomatis. Paham, katakan amin. Dan jadi gak susah, jadi gak bergumul. Karena semuanya untuk Tuhan. Jesus is the center. Saudara lihat, kalau pakai urutan atas ke bawah, senternya di mana? Nggak ada. Tapi kalau yang tadi lihat lagi ke saya, ya di tengah sini, lalu ada lingkaran bersinggungan dengannya di sebelahnya, kanannya, lalu satu lagi di kirinya, maka Jesus is the center. Paham, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Lanjut lagi. Nah, slide selanjutnya Yohanes 13 ayat 34, kita baca yuk. 1, 2, 3. Aku, ini belum semua nih. 1, 2, 3. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, ternyata selain perintah mengasihi Tuhan sebagai bentuk assuring God's presence, maka perintah yang setara dengan itu. Lihat ya, setara, bukan urutan 1, urutan 2, bukan. Meskipun mengasihi Tuhan disebut pertama, tapi yang ini juga setara atau wujud nyata mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, wujudnya adalah mengasihi sesama manusia yang kelihatan. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, dikatakan equal than that. Seperti itulah kamu harus saling mengasihi. Katakan amin, saudara. Nah, slide selanjutnya. Baca 1, 2, 3. Ekspresi kasih adalah memberi. Nah, jadi rupanya waktu kita ushering God's presence itu identik dengan memberi. Tadi kita memberi hormat kepada Tuhan. Beribadah, memberi hormat. Ibadah harus disertai rasa hormat. Tanpa rasa hormat, ibadah tidak akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Paham, katakan amin. Kita berusaha memberikan hormat kita. Itu yang terutama. Worship is about honoring God's presence. Menghormati hadirat Tuhan. Ketika kita biasa menghormati hadirat Tuhan dalam ibadah hari Minggu, kita akan mulai menghormati hadirat Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Besok libur, kita tetap menghormati hadirat Tuhan. Ya, saudara bisa beracara keluarga, ya, mau jalan-jalan, tapi semuanya tetap dilakukan dengan menghormati hadirat Tuhan. Saudara tidak akan melakukan apapun yang menunjukkan bahwa saudara tidak menghormati hadirat Tuhan. Nggak mungkin. Paham, katakan amin, saudara.
Nah, sekarang kita akan lebih lagi tentang bagaimana sharing God's presence ya sebagai bentuk menyembah Tuhan dengan bentuk memberi. Nah, bicara memberi. Next, kita lihat di Perjanjian Lama, maka orang-orang saleh atau disebut zedek itu wajib melakukan yang namanya zedakah. Bahasa Ibrani sama bahasa Arab kadang-kadang bersinggungan, saudara. Ya, kadang-kadang bersinggungan. Ya, sedekah. Nah, ya bahasa Ibrani sama, zedakah, yaitu beramal atau memberi persembahan. Saudara lihat bahwa bersedekah adalah satu kewajiban agama Yudaisme yang harus dilakukan tanpa memandang status ekonomi. Artinya gini, yang paling miskin sekalipun dari umat Tuhan harus bersedekah. Kenapa? Karena sebagai wujud kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu sebabnya ada episode Tuhan Yesus duduk di bait Allah, ngeliatin orang yang ngasih persembahan, lalu datang janda miskin yang memberikan 2 peser keping uang, kelenting, ya, receh 2, saudara. Yang tukang parkir sekarang akan tersinggung kalau dikasih, saudara ya. Ya. Sekarang 2.000 aja marah. Pak, ini teh mau lebaran masa 2.000? Begitu, saudara ya. Seperti itu. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang gini, lihat tuh janda, perempuan janda miskin itu. Ia memberi lebih banyak dari yang lain. Ya. Yang lain memberi dari kelebihannya, tapi janda itu ngasih udah semuanya, udah itu yang dia punya. Tuh, saudara. Kenapa janda miskin itu juga memberi? Karena dia diajar bahwa mengasihi Tuhan ekspresinya adalah memberi. Nah, di sini kita mulai belajar lebih dalam nih antara kaitan ushering God's presence yang intangible, yang tidak bisa kemudian kita lihat secara jasmani, tidak bisa kita sentuh secara jasmani. Tapi kemudian ekspresi kasih kita secara jasmani merupakan bagian dari ushering God's presence itu sendiri. Lebih lanjut dikatakan sedekah menurut kitab orang Yahudi Ortodoks itu adalah setara dengan semua perintah Taurat digabung jadi satu. Itu ada 600 sekian hukum Taurat ya digabung jadi satu. Itu kalau praktek sederhananya ialah bersedekah, saudara. Paham, katakan amin. Nah, Pak, kan kita bukan orang Yahudi, Pak. Kita orang Salabintana. We are Salbiners. We are not Jews gitu ya. Oke, sekarang kita baca firman Tuhan ini. Boleh klik sekali? Yuk baca, 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan. Tuh, ayo, hai Selbiners, jika hidup keagamaanmu enggak lebih dari orang Yahudi, kita enggak masuk kerajaan sorga. Jadi siapa bilang perjanjian baru mendowngrade hukum Taurat? Siapa bilang? Tidak. Bahkan di-upgrade sama Tuhan Yesus. Saudara ingat, di perjanjian lama orang berzina itu adalah orang yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Itu standar berzina di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru standarnya bukannya turun malah naik. Kalau di perjanjian lama melakukan hubungan seksual di luar pernikahan disebut berzina dan harus dirajam oleh batu, pakai batu sampai mati yang melakukannya karena akan mendatangkan hukum kutuk jika mereka tidak dihukum mati. Di perjanjian baru Tuhan bilang begini, kalau seseorang melihat orang lain yang bukan pasangan hidupnya lalu bangkit birahinya, orang itu sudah berzina dengan orang yang dia lihat itu di dalam hatinya. It is equal dengan berzina secara jasmani, kata Tuhan Yesus. So bagi kita di perjanjian baru, kehidupan kita itu lebih berat dari hidup melakukan Taurat di perjanjian lama. Artinya mustahil kita bisa melakukannya. Karena mustahil, Roh Allah dijadikan teman, pendamping, immanens, Immanuel dalam diri kita. Itu sebabnya kita harus belajar ushering Roh Allah
yang tinggal di dalam kita, yang nolong kita hidup kudus. Makin paham katakan amin, tepuk tangan buat Roh Allah yang tinggal diam di dalam kita. Nah, sekarang karena kita sudah paham bahwa memberi adalah ekspresi dari kasih, bahwa memberi adalah bagian dari ushering God's presence, saya mau ajak kita melihat dari seorang rabi yang bernama Moshe ben Maimonides tentang 8 level memberi. Yang pertama, level yang paling cetek, yang paling bawah adalah memberi tanpa kerelaan hati. Dia memberi tapi gak rela. Kolekte deui. Nabur deui. Tapi dikasih juga. Tapi sambil ngoceh gitu saudara ya. Bukan sambil memuji Tuhan, mengucap syukur. Bukan sambil segalanya yang ku miliki. Itu kan ngoceh juga. Tapi itu ngoceh yang memuliakan Tuhan. Kalau ini mau murmuring, naon ta murmuring teh? Ngadumel gitu ya. Nabur deui gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, next. Ada orang yang memberi dengan kerelaan hati. Nah ini lebih baik. Dia rela, tapi tidak sepantasnya. Gitu. Kalau saudara datang kondangan, saudara bawa angpau gak? Wah, gak semua jawab nih. Berarti memang gak semua bawa. Ya udah sih gak apa-apa. Tapi ini yang bawa nih ya. Saya satu kali diminta memberkati pemberkatan nikah seorang jemaat Tuhan. Anaknya mau nikah ya, dan mereka bikin pesta pernikahannya di Bali. Baru-baru beres, belum, masih pandemi. Bali masih kosong, masih sepi, nggak ada turis sama sekali, penerbangan belum ada gitu ya, tapi mulai ada kelonggaran sedikit. Tapi turis bule belum datang, belum bisa datang ya, belum dibuka tuh penerbangan internasional. Nah mereka udah tetapin tanggal tuh nikah, saya lupa November apa ya, 2022 kalau nggak salah. 21 itu saudara. Jadi sepi banget itu Bali. Nah mereka nikah, melangsungkan pesta itu di sebuah tempat hotel yang paling mewah, di tempat lokasi yang juga lokasi paling elit di Bali gitu saudara. Semua yang diundang diongkosin naik pesawat itu pergi pulang gitu ya. Bukan tiket sekali pergi pulangnya berenang, bukan saudara ya. Bukan, pergi pulang gitu ya. Dikasih hotel semuanya, pokoknya wow, saya pikir kosnya gede banget ya. Ini budgetnya panitianya luar biasa nih ya. Nah ketika udah selesai pemberkatan kan kita juga diundang untuk ikut pestanya. Nah begitu pesta di depan kan ada asyir, ada buku tamu gitu ya. Terus kita mau ngasih angpau. Nah ada satu rekan hamba Tuhan juga yang tugas mendampingi saya gitu. Dia nanya sama saya, Pak, ini yang pantas berapa ya Pak ngasihnya Pak? Seperti itu. Ya saya bilang ya kamu doa deh gitu ya. Udah Pak, ya kata Tuhan tanya Pak Pongki. Dia bercanda. Bercanda. Berapa Pak yang pantas kita ngasih nih Pak? Gitu. Nah tapi gini saudara, dari kejadian ini kita nih, kalau kita menghormati ya orang yang ngundang kita aja mantesin mau ngasih berapa gitu ya. Ya. Minimal ya. Kita ngintip dulu ke dalam. Kita, ada gulai kambing di situ. Babi guling ada gitu ya. Masa ngasih 25.000? Malu atuh ya. Iya kan all you can eat gitu ya. Bunga-bunga pajangannya bisa dimakan, dilalap gitu ya. Kalau mau gitu ya. Ya, silakan all you can eat. Kaki mejanya juga bisa gitu. Tapi apa pantas ngasih segini? Nah, itu dia. Itu yang kedua nih. Ya, memberi rela ya, tapi nggak pantas, inadequate gitu saudara. Nah, ini ngerti gini. Kita nyembah. Tapi bagaimana, apakah ushering God's presence itu adalah tentang hati Ternyata enggak. Karena ukurannya kita lagi belajar nih di sini. Yuk kita lanjut. Selanjutnya dikatakan ada orang yang memberi setelah diminta. Ya. Saudara, kita lagi akan ada proyek untuk pekerjaan Tuhan, untuk kita memperhatikan orang-orang ya diakonia, kita akan memberi persembahan diakonia, diumumkan. Diajak memberi, baru memberi. Masih mending ya. Ada yang udah diajak,
Tapi terus pakai bahasa rohani, saya doa dulu ya Pak. Doa dulu. Haleluya. Memberi setelah diminta. Next. Nah ini much better. Dia memberi tanpa diminta. Ya. Gak ada pengumuman. Tapi dia datang ke gereja, dia lihat. Dia lihat gitu ya. Lalu dia lihat ada sesuatu kebutuhan gitu. Oh kayaknya ini resolusinya kurang tajam nih gitu ya. Ya, habis itu kemudian dia WA gembala ya Pak Setia Budi, Pak saya digerakkan Pak untuk ganti ini Pak ya, ganti sama Videotron boleh nggak Pak? Gitu ya. Pasti Pak Setia Budi nggak bilang gini, kamu doa dulu, pasti nggak gitu, pasti enggak ya, pasti boleh cepetan gitu ya. Jangan ditahan-tahan, ya. Bebaskan rohmu gitu kan pasti kan ya. Memberi tanpa diminta adalah sesuatu yang membawa sukacita buat yang diberi. Nah, bayangin memberi kepada Tuhan dengan cara memberi kepada sesama tanpa diminta. Itu dia. Ini udah naik level. Kasihnya udah bukan kasih untuk diri sendiri lagi, bukan. Ya, ini di level yang lebih lagi. Next lagi. Ada orang yang memberi tanpa nama, tapi yang menerima tahu siapa yang memberi. Gitu. Next lagi. Ada orang yang memberi tanpa nama kepada yang dikenal, tapi si penerima tidak tahu siapa yang memberi. Nah, saya bisa dibilang cukup sering ngalamin ini. Ya. Nerima sesuatu tapi nggak tahu siapa yang ngasih. Gitu. Nah, sebelum saya buka, saya angkat pada Tuhan. Bapak, Engkau tahu siapa yang memberi. Saya nggak tahu, sehingga bahkan saya nggak bisa berterima kasih. Tapi mari ganjari kasih yang orang ini berikan kepada saya, yang mereka ekspresikan kepada saya. Ganjari dengan segala berkat terbaik yang kau bisa berikan kepada mereka Bapa. Kalau mereka punya kebutuhan, jawab kebutuhan mereka melampaui doa mereka Bapa. Seperti itu saudara. Ya, doa hamba Tuhan yang menerima pemberian dari yang tidak dikenal. Itu dia. Lanjut lagi. Ada orang yang memberi tanpa pemberi dan penerima tidak saling mengetahui. Itu, ya. Pemberi dan penerima tidak saling mengetahui. Nah, yang paling tinggi adalah next. Ketika seseorang menolong orang lain untuk bisa hidup tanpa bantuan donasi lagi. Ini kan frame-nya dari rabi yang mengajarkan hukum Taurat. Jadi gini saudara, di kalangan orang-orang Yahudi itu mereka kemudian punya semacam satu level pemberian yang tertinggi adalah begini. Kalau kita ngasih ikan kepada orang, maka orang itu bisa hidup 1 hari ya dengan ikan yang kita kasih. Tapi kalau kita kasih pancing kepada orang untuk dia bisa mancing ikan, maka kita kasih kehidupan untuk orang itu sepanjang hidupnya. Ya. Boleh paham katakan amin. Nah, sekarang kita masuk next. Bagaimana kita ushering God's presence melalui memberi. Kita mau lihat contoh Alkitab. Nggak banyak karena waktu, tapi mari kita lihat. Ada nilai-nilai tertentu di dalamnya yang menjadi dasar bagaimana Tuhan melawat dengan hadiratnya yang nyata bentuknya ketika orang melakukan persembahan yang dia berikan. Yang pertama, dari Kejadian 4, ayat 4, tentang persembahan Habel, kita tahu 2 anak-anak Adam ini memberi persembahan, membawa korban di mezbah. Ada 2 mezbah yang berbeda, mezbahnya Kain dan satu lagi mezbahnya Habel. Dua-duanya bawa persembahan. Dan dari sejak sekolah minggu kita tahu persembahan siapa yang enggak diterima. Persembahan siapa? Persembahan Kain. Guru sekolah minggu kreatif. Persembahan Kain asapnya ngegeleong ke bawah gitu ya. Gitu. Persembahan Habel asapnya naik ke atas itu. Itu pewahyuan yang didapat oleh guru sekolah minggu, saudara ya. Ya. Nah, tapi kita lihat ketika Habel membawa persembahan, manifestasi hadirat Tuhan nyata. Di bagian kalimat terakhir dari Kejadian 4 ayat 4 dikatakan, Tuhan senang kepada Habel dan kepada persembahannya. Tuhan resep sama Habel, resep sama persembahannya. Itu manifestasi hadirat Tuhan. Saudara,
Pernah bisa merasakan gak sih kalau orang resep sama saudara, saudara bisa merasakan itu ya. Nah, kalau Tuhan resep sama saudara, saudara akan merasakan itu. Ada damai, ada sukacita yang entah datang dari mana gitu. Ya, itu tanda Tuhan resep sama saudara. Senang sama hidup saudara. Senang sama apa yang saudara lakukan buat dia. Paham, katakan amin. Nah, di sini kita lihat ya. Yang kedua, kita belajar dari bagaimana Abraham ya memberikan persepuluhan pada Melkisedek tanpa diminta. Itu ada di Kejadian 14 dan dikutip di Ibrani 7. Nah, manifestasi hadirat Tuhan yang dinyatakan setelah Abraham memberi persembahan kepada Melkisedek, maka di Kejadian 15, satu pasal berikutnya, Tuhan tuh mendatangi, melawat Abraham. Tuhan menyatakan janjinya, Tuhan bless Abraham dengan berkat terbaik. Saudara lihat, jadi persepuluhan yang Abraham lakukan itu membuka pintu bagi perjumpaan dengan Tuhan dan berkat yang supranatural. Paham, katakan amin. Nah, ini aminnya lemes nih. Saya tahu ini hari puasa terakhir. Saya tahu saudara ya, saya tahu. Tapi jangan lemes dong. Kan besok hari yang fitri gitu ya. Lihat saudara, gak main-main. Selanjutnya nih ya, di 1 Raja-Raja kita lihat ya bahwa janda di Sarfat ini ternyata punya kemurahan hati dan ketaatan yang radikal. Jadi kan Elia disuruh ke Sarfat. Lalu kemudian Elia duduk-duduk di dekat janda Sarfat itu. Lalu dia bilang gini, bagi dong rotinya gitu ya. Dia nggak berkata Tuhan suruh, enggak. Kalau saudara nanti lihat ayatnya, karena ayatnya cukup panjang. Ya. Dia datang duduk, lalu dia bilang gini, bagi dong rotinya. Gitu, pakai bahasa sehari-hari. Nah, ternyata janda Sarfat ini punya kemurahan hati yang extraordinary. Dia bilang, ini teh sebenarnya cuma segini-gininya gitu. Ya. Nah, baru setelah itu Elia ngomong, gak apa-apa, karena Tuhan taruh di hati saya, ya, kalau kamu menabur, kamu memberi, itu akan gak habis-habis. Nah, kita kemudian tahu apa yang terjadi kemudian. Nah, manifestasi hadirat Tuhan bagi janda Sarfat ketika dia punya kemurahan hati dan ketaatan yang radikal itu, maka penyediaan supranatural di masa paceklik, di masa krisis ekonomi yang melanda Israel setelah 3 tahun gak turun hujan itu, justru janda Sarfat itu ngalami penyediaan yang supranatural. Paham, katakan amin saudara. Itu dia. Ya. Gak main-main loh. Jadi saudara, penyembahan kita kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu harus diwujud nyatakan dengan sesuatu bukti fisik nyata. Dan hari ini saya lagi ngajak kita untuk kita menyembah Tuhan yang tidak kelihatan dengan bukti fisik nyata, bagaimana cara kita memberi ternyata akan menentukan apakah kita ushering God's presence dengan cara yang berkenan atau tidak. Makin paham, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Nah, ya, yang terakhir, gereja mula-mula. Bagaimana dikatakan mereka tuh menjual milik mereka. Menaruhnya di bawah kaki para rasul. Ya. Sehingga para rasul kemudian ketika buka kantong kolekte bingung. Karena isinya bukan cuma uang cash, tapi ada gelang, ada kalung, ada STNK, BPKB, ada surat tanah, ya, sertifikat, gitu saudara ya. Ya, seperti itu. Wah, mereka kaget. Wow, luar biasa. Nah, sekarang kita lihat manifestasi hadirat Tuhan yang dinyatakan setelah jemaat melakukan itu. Dikatakan ada kuasa yang besar dinyatakan. Waktu mereka ibadah, ada kuasa yang lebih kuat lagi melanda mereka. Rasul-rasul makin diurapi dengan Roh Kudus karena mereka melakukan yang menyenangkan Tuhan. Nah, kalimat terakhir yang dicetak tebal kita baca. 1, 2, 3. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Wow. Saudara lihat itu. Bukankah kita sekarang lagi ada di kehidupan hari-hari yang mana kita tuh lagi
diizinkan mengalami pressure test, tekanan demi tekanan, dan itu terjadi secara global. Tapi hari ini, firman Tuhan mengajar kita semua, bagaimana kita memperlakukan hadirat Tuhan dengan memberi, dengan sikap memberi karena mengasihi, dengan 4 tipe kasih yang sudah kita pelajari, dan kita pengen di tipe kasih yang tertinggi, yaitu mengasihi Tuhan demi Tuhan. Kita udah lihat ekspresi memberi dari yang paling cetek, yang gak sopan caranya, dengan yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Kita sudah melihat 4 contoh Alkitab tentang memberi dan dampaknya bagaimana Allah memanifestasikan kemuliaannya kepada mereka yang memberi. Kita lihat bagaimana Habel ya disenangi oleh Tuhan, baik pribadinya maupun persembahannya. Kalau saudara seperti Habel disenangi oleh Tuhan, saudara akan dapat proteksi ekstra dari Tuhan. Ya. Karena ini kesayangan. Gitu. Kalau saudara di sini, saudara ada yang punya piaraan nggak sih di rumah? Piaraan dogi, ada ya? Ada berapa? 1, 2. Pak Efra punya piaraan? 3. Wow. Yang dibawa cuma 1. Oh ini bukan piaraan, ini istri. Lain ya, maaf. Sorry, bercanda. Pada tegang, sudah habis pada tegang. Nih khotbah jangan lama ya. Kehabisan nih soalnya buka puasa terakhir nih, mau bukber terakhir gitu. Ya. Nah, saya tanya nih, Bro Efra, dari piaraan 3 itu ada yang paling disayang nggak? Ada ya pasti ya. Nah pasti perlakuannya juga beda gitu ya, beda. Pokoknya perlakuannya sampai istri jadi jealous gitu ya. Oh gitu ya udah. Nah, saudara tuh lihat, kita aja yang manusia ya, yang punya banyak keterbatasan, kelemahan, bisa melakukan piaraan dengan spesial karena kita menyenangi. Ya. Nah sama, kalau Tuhan senang sama Habel, dikatakan jelas-jelas kok di situ. Ya, Tuhan senang sama Habel. Nah kalau Tuhan senang sama saudara, saudara diperlakukan beda, diistimewakan tanpa saudara minta. Habel nggak minta, Tuhan saya diistimewakan dari dia ya Tuhan ya, dari si Koko nih yang suka iseng sama saya. Enggak, dia melempeng-lempeng aja gitu. Tapi kemudian diistimewakan. Ya. Boleh tadi ke slide yang Habel tadi, lihat ayatnya jelas dikatakan di sana. Tuh. Tuhan senang kepada Habel dan persembahannya. Tuh lihat. Siapa yang rindu Tuhan senang pada saudara lambaikan? Saya mau Tuhan. Yang kita belajar adalah sikap hati Habel. Sikap hati. Waktu mempersembahkan. Katakan amin. Terus tadi kita belajar lagi. Contoh selanjutnya. Ya, bahwa Tuhan bisa mendatangi Abraham dan memberkati. Abraham enggak punya pikiran ke situ. Waktu dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, dia enggak kepikiran bahwa episode Kejadian 14 akan dia terima dengan lawatan Tuhan di Kejadian 15. Dia enggak tahu itu. Dia just ngasih aja sama Melkisedek sebagai komitmen itu. Nah, apalagi kita yang Tuhan sudah janji kalau kita bawa persembahan persepuluhan dengan hati yang tulus, ikhlas, maka Tuhan akan open the heaven dan mencurahkan berkat buat kita. Katakan amin. Yang selanjutnya tadi kita belajar ya, bahwa bermurah hati meskipun lagi nggak punya itu, tapi kita bisa punya kemurahan hati yang dikatakan di sini extraordinary. Saya pakai kata radikal. Maka penyediaan yang supranatural cukup aja terus, ada aja berkatnya, ada jalannya. Katakan amin. Ya, saudara lagi mau usaha apa, bingung segala macam, udah jangan kelamaan bingung. Ya, tapi mari miliki hati yang berbelas kasihan. Nah, barangkali saudara lagi diajak nih, ya, untuk punya belas kasihan lebih lagi, supaya saudara jangan cuma mengasihi Tuhan untuk diri sendiri, tapi mengasihi Tuhan untuk Tuhan. Saudara mulai lihat, ya, bahwa ada orang-orang yang jauh lebih susah dari kita. Nah, saudara lagi diajak memperhatikan mereka. Saya nggak tahu apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara. Ya,
Tapi sikap hati saudara yang seperti Habel akan menentukan. Sikap hati saudara seperti janda Sarfat akan menentukan. Dan yang terakhir tadi, next, ialah bagaimana ternyata kemurahan hati gereja mula-mula yang gak tahan-tahan itu semua. Ya, gak tahan-tahan. Mendatangkan kuasa yang besar. Bukankah kita butuh kuasa? Tadi di VOP kita lihat poinnya. Kita butuh kuasa untuk everyone dijangkau. Amin saudara ya. Dan ternyata itu berkorelasi dengan cara memberi gereja mula-mula sebagai bentuk ushering God's presence dalam hidup mereka. Sehingga mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Itu melampaui materi. Jauh melampaui itu. Itu adalah sebuah keberuntungan, sebuah keluputan di masa depan. Tuhan ingat persembahan saudara di waktu-waktu yang lalu. Sacrifice saudara di waktu-waktu yang lalu. Itu bisa jadi keturunan saudara diberkati dengan cara yang extraordinary. Itu bisa berbagai bentuk. Sehingga Alkitab cuma bisa menuliskan mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Wow. Itu dahsyat sih. Saya pengen sih ngalami kasih karunia yang berlimpah-limpah itu. Dan saya cuma perlu belajar, kita cuma perlu belajar. Seperti gereja mula-mula yang udah gak hitung-hitungan. Karena mereka sadar Tuhan juga gak hitung-hitungan sama mereka. Mereka mau belajar worship, ushering God's presence dalam hidup mereka. Saya berdoa jemaat Salebintana, the Selbiners di sini hidup dalam kasih karunia berlimpah-limpah. Memperlakukan hadirat Tuhan dengan cara yang semakin dewasa, yang semakin menyenangkan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo bangkit berdiri sama-sama. Nah silakan worship leader nyanyikan pujian yang terakhir tadi. Saya baru dengar jadi saya belum hafal. Tapi biar ini mengekspresikan. Saya gak janjian loh sama WL kita saudara ya. Tapi tadi nyanyian yang tadi itu menggambarkan apa yang firman Tuhan sudah ajarkan buat kita. Mari silakan nyanyikan dari awal, lalu kita berdoa. Sebab aku ini aku ini milikmu. Amin. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu terjagalah dalamku. Katakan sekali lagi pada Allah kita. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Ini deklarasi kami Tuhan. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar musik saja. Mari letakkan dua tangan di dada kita. Ada di antara jemaat yang hadir pada sore hari ini, engkau sedang ada di level di mana sesungguhnya bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan datang dalam hidupmu tidak pernah melampaui kekuatanmu. Pencobaan itu datang untuk menguji level kasihmu. Kesukaran yang datang itu sebagai batu ujian, supaya engkau punya kesempatan naik level dalam kasih. Bukan lagi di level mengasihi Tuhan untuk diri sendiri, tapi mengasihi Tuhan untuk Tuhan.
Ada di antara saudara yang bahkan sedang diajar oleh Tuhan sendiri supaya engkau memperlakukan hadirat Tuhan dengan cara memperlakukan sesama yang sedang datang dalam hidupmu. Entah kenapa, sementara saya menyiapkan ini, kemarin dan hari ini ada 2 orang yang WhatsApp kepada saya dan istri untuk kebutuhan keuangan mereka. Saya tahu, oh ya Tuhan, benar ya Tuhan ya. Memang ini yang sedang terjadi. Kita lagi barangkali bergumul dengan kebutuhan, tapi ada orang minta tolong pada kita. Nah, di sini kita ngerti bahwa memperlakukan hadirat Tuhan harus selaras dengan nyanyian-nyanyian kita, selaras dengan perbuatan kita. Nah, tadi kita belajar bahwa ekspresi kasih adalah memberi. Memberi kepada sesama itu sama dengan memberi kepada Tuhan. Bapa, kau lihat keadaan mereka dan biarlah mereka meresponi firman yang sudah datang dalam hidup mereka sebagai jalan setapak untuk mereka bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Supaya kami hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kami hanya butuh satu hal itu, kasih karunia berlimpah-limpah. Hanya itu. Dan mari kita minta, Tuhan, aku ingin mengalami kasih karunia berlimpah-limpah. Minta pada Bapa kita, Tuhan, aku ingin hidup dalam kasih karunia berlimpah-limpah. Tuhan, aku ingin di gereja ini, kami hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kalau di tempat saudara berdiri saat ini ada anggota keluargamu, suami, istri, orang tua, anak, pegang tangan mereka. Doa, Tuhan biar kami hidup dalam kasih karunia berlimpah-limpah. Sebagai keluarga jasmani ya Tuhan, kami hidup dalam kasih karunia berlimpah-limpah. Dan Kau mengajar kami bagaimana caranya untuk bisa mengalami itu. Bapa, Kau berkati. Di atas kepala mereka ada berkat berlimpah-limpah ya Tuhan. Ada kasih karunia berlimpah-limpah. Gerejamu di tempat ini hidup dalam kasih karunia berlimpah-limpah. Melampaui apapun yang sedang kami perbuat ya Tuhan. Melampaui apapun yang sedang kami alami ya Tuhan. Ganjari kami. Kami mau belajar naik level dalam kasih. Memperlakukan hadirat Tuhan dengan kasih yang semakin dewasa. Dengan kasih yang semakin suci. Semakin tulus, dan biarlah kasih karunia berlimpah-limpah itu ada pada kepala kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat yang hidup dalam kasih karunia berlimpah, sama-sama katakan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya.